Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tema kali ini adalah kita fikih wanita. Jadi untuk saya mau hal ini kayak mau belajar, semoga bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk keluarga kalian. Teman-teman, sekarang tanpa buang waktu, saya langsung mau undang ustazah kita hari ini. Alhamdulillah beliau yang punya ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi tanpa buang waktu, saya langsung undang aja ya. Ustazah Lulung Mumtaz. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya jauh-jauh udah datang mau silaturahmi. Alhamdulillah, insya Allah. Silakan duduk. Alhamdulillah, makasih. Sama-sama. Gimana kabarnya, sehat semua, keluarga sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Ibu bapak semuanya pada sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Ya Ustazah, tema kita hari ini adalah fikih wanita. Jadi seputar ini dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya ada beberapa pertanyaan. Boleh kan? Boleh dong. Iya, ini saya pertama tanya ya. Ada perempuan yang suka gibah gitu. Jadi kalau lagi puasa itu puasanya kira-kira batal nggak? Kalau kita ngomongin puasa, itu si perempuan bergibah. Sebenarnya sih nggak semuanya perempuan yang begitu. Iya makanya, nggak semua kan ada yang baik juga, ada yang gitu. Jadi kalau ada misalkan, biar kita dapat pelajaran di sini gitu. Baik kalau begitu, pemirsa. Kalau kita ngomongin masalah gibah, di dalam salah satu hadis Nabi ya, mohon izin, bahwasanya yang namanya puasa itu asyamu junatun. Puasa itu bagaikan perisai. Jadi puasa itu perisai. Kan kalau kita misalnya perang kan kita pakai perisai itu ya. Nah, fala yuhrikha, maka jangan dirusak perisai itu bil gibah, dengan gibah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah gibah dalam puasa, masalah mungkin marah-marah, itu maka puasanya sih sah, tapi dia seperti perisai. Kita gibah satu kali, bolong dia perisainya. Kita gibah dua kali, bolong dia. Mungkin pagi, siang, sore, lama-lama bolong. Otomatis perisainya itu ya udah nggak berguna lagi untuk menjadi perisai perang. Jadi kalau orang tuh berpuasa bergibah, sebenarnya sih mungkin sah, tapi kayaknya kurang nilainya. Bayangin kalau bolongnya banyak, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ditembak, bisa lewat bolongan itu tuh meluncur ke kita, pelurunya. Jadi biar kita itu perisainya tuh utuh, maka fala yurikha, jangan kamu rusak puasa kita itu ya semua ini dengan bergibah, jangan salah dengan gibah. Oh serem deh kalau kita sampai bergibah. Ya mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang baik. Amin, amin. Ustazah, ini ada pertanyaan satu lagi sih. Misalkan kita lagi berpuasa, kita nonton di tiba-tiba nggak seneng aja nonton di HP sesuatu yang nggak bagus. Itu kurangin pahala nggak ke kita? Nah ini dia nih pemirsa ya, mohon izin. Jadi kalau kita ngomongin tadi, jangankan kita berpuasa dalam keadaan bergibah, tiba-tiba kita nonton sesuatu yang tidak bagus. Sebenarnya kan kalau dalam Al-Quran dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, atau kul innamal mu'minat, bahwasanya katakanlah hai orang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Kan tundukan pandangan bukan berarti yang kita ketemu sama laki-laki kemudian tundukkan. Apapun yang kita lihat dari mata kita ini, maka kita tundukkan. Yang nggak bagus jangan kita lihat, yang bagus kita lihat. Tapi kalau terpaksa lewat, benar gak sih? Kita buka HP nih, padahal pengen ngeliatnya Al-Quran, karena kan bulan Ramadan ya kan, pengen baca Al-Quran. Kan kalau di dalam HP itu kan kadang buka Quran atau ada macam-macam yang lewat. Istighfar aja, karena kalau kita memang sesuatu yang tidak disengaja, kalau kata Al-Quran dibilang la tu'ahizna inna sina, ya kan, awa'ahtona, ya Allah jangan engkau hinakan kami cuman gara-gara kami salah atau kami terlupa. Kan kita nggak salah orang pengen buka Quran, kecuali kalau sengaja cari-cari, kayaknya nih gambarnya ini banget nih, wah nah ini nggak boleh. Karena apa? Disengaja tuh, 2, 3 disengaja, nggak boleh itu. Jadi kita harus yang bisa pilih-pilih, karena memang benar sih kalau kata guru-guru kita baik atau buruk itu kita jangan salahin orang lain, benar? Iya, Kita iya, fokus pada diri sendiri, gak usah nyalahin orang lain. Apa itu? Karena apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena Allah yang telah menunjukkan ilham kepada kita mana yang jahat, mana yang baik. Fujuraha wa taqwaha. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Ini dari salah satu teman kita, dia perempuan, dia nanya, kalau dia udah bersih dari haid tapi dia belum mandi, apakah dia boleh puasa? Dia udah bersih dari haid, tapi dia belum mandi. Misalnya mungkin dia bersih dari haidnya misalnya subuh gitu ya, tapi dia belum mandi, dia niat puasa. Ya nggak bisa dong, karena kan syarat sah berpuasa itu sama seperti dengan syarat sah sholat. Ya kan, harus bersuci, kemudian berniat. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, an-niyatu al-qasdu, niat itu adalah sengaja. Maka ketika kita misalnya maaf berhadas, kita harus benar-benar mandi wajib misalnya. Loh kenapa kamu mandi? Aku udah bersih, emang mau ngapain? Aku kan mau puasa. Itu namanya niat, al-qasdu.
Wa mahaluha fil qalbi, tempatnya adalah di hati. Kalau dilafazkan boleh menurut Imam Nawawi. Jadi kalau ada orang maaf belum mandi wajib padahal dia habis haid, maka ya tidak bisa dia berpuasa, karena syarat dan rukun berpuasa salah satu adalah kita dalam keadaan suci dan bersih. Sama seperti sholat. Masa puasa nggak mandi? Emang nggak gerah? Pemirsa, harusnya mandi. Jangan marah-marah sama saya Oh, dong. iya. Baru ya ketemu sama Ustazah yang marah-marah ya. Iya, saya tadi lagi marah-marah sama saya. Oke, ini dari cameraman namanya Dimas. Dan dia juga ada pertanyaan. Apa katanya? Katanya kalau orang tua kita udah berumur, udah besar, misalkan udah nggak Ente ngomong berumur jangan mukanya ke aneh dong. Nggak, ini lagi nanya, lagi Oh iya lagi kan? nanya. Aneh berumur gitu. Enggak, lagi cerita teman saya Iya, gitu. iya. Orang tua dia udah berumur, udah nggak sanggup puasa lagi. Untuk anaknya hukumnya apa sebenarnya? Kita sebagai anak apa yang lakukan? Kita yang apa yang puasa atau dilakukan? kita yang bayar sedekah atau bayar apa gitu? Maksud saya begini. Terima kasih ya, kakak. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin orang sudah usia lanjut, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga ayat 184, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yutiqunahu fafidyatu ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa karena tadi pertama dia usia lanjut, atau kedua dia hamil, ketiga menyusui, keempat dia bekerja sangat keras sekali atau berat, dan kelima orang yang memang biasanya tuh kata medis, kamu tuh nggak boleh puasa karena kamu sakit, nggak boleh kata dokter. Maka 5 orang ini termasuk kategori fafidyatu ta'amu miskin, memberikan fidyah, yaitu ngasih makan 1 orang miskin per hari. Jadi kalau 30 hari maka dia memberikan 30 orang miskin makan. Nah, sebagai anaknya kalau sayang sama orang tua, wabirul walidain, yaitu berbuat baik sama orang tua, maka dia harus yang namanya tadi sedekah atas nama orang tua. Mama, aduh mama udah sekian, udah usia 80 tahun, udah mama gak usah berpuasa, biarlah nanti anakmu nih yang memberikan fidyah kepada orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi kategori orang yang tidak mampu, bener banget tuh tadi yang kata bilang, orang yang sudah usia lanjut. Menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, insya Allah gitu. Jadi sodako lah. Masa puasa enggak, fidyah enggak, males banget sih jadi orang. Ya udah jangan marah-marah sama saya. Gitu. Ayo minum dulu. Oh iya, terima kasih. Sambil saya pertanyaan juga. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enak banget, alhamdulillah. Alhamdulillah itu rezeki Rasanya Ustaz. manis seperti saya. Oh, gitu. Ini juga sama juga. Coba saya coba ya. Lebih banyak berkah kayaknya. Mereka ini manis ya. Iya, alhamdulillah. Ustazah, ini mau tanya satu lagi. Biasanya kan ada orang perempuan, dia suka yusuin anaknya. Jadi pas lagi bulan puasa dia yusuin anak itu Menyusui? puasa. Nyusui, iya. Oh, iya, Itu iya, iya. puasanya batal nggak? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, husnul su'al nisful ilmi. Pertanyaan yang bagus adalah setengah daripada ilmu. Saya jadi inget tuh, pada saat masa-masa itu saya menyusui. Bagaimana? Kalau kita menyusui sih, kalau kita sedang dalam keadaan berpuasa, nggak batal. Karena apa? Kan yang penting si ibu tuh kuat. Masalahnya kalau si ibu, maaf, menyusui, dia tidak kuat, tapi anaknya sehat, maka kembali kepada ibu. Kalau dia tidak kuat, fa fidyatu ta'amu miskin, maka dia berikanlah fidyah. Nah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kalau memang pada saat kita tidak berpuasa gara-gara kitanya yang memang tidak kuat, tapi anak kita sehat walafiat, kita wajib fidyah dan qadha. Karena apa? Kan pada saat itu anak kita sebenarnya sehat. Tapi kalau kebalikannya, kitanya sehat, tapi kalau kita nggak nyusuin atau kita menyusui, anak kita yang lemah kalau kita berpuasa, itu juga termasuk orang yang harus qadha dan juga bayar fidyah. Jadi lebih hati-hati kita pakai Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau kita ke hadis Imam Tirmizi, orang yang menyusui hanya wajib fidyah saja, nggak perlu bayar qadha. Karena kan dia ada halangan tadi, yutikunahu. Orang yang lanjut usia, orang yang hamil, orang menyusui. Jadi kalau hadis Tirmizi mengatakan fidyah saja, monggo. Yang penting kita dua-duanya kita kerjain. Amal soleh di bulan suci Ramadan. Udah gak usah pada berdebat ya kan? Karena ini adalah ilmu. Insya Allah gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Iya. Nanti insya Allah kita segmen kedua. Di situ saya mau Ustazah ceramah. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan saya juga belajar, saudara-saudara saya juga belajar. Amin. Izin, makasih ya. Sama. Terima kasih teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan.
Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ustazah izin, tolong diceramakan. Banyak saudara-saudara kita yang pengen belajar yang lebih baik lagi. Bismillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan Ramadan ini, bulan yang berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentu di acara Silaturahmi Ramadan ini ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Nah, ngomongin masalah Ramadan dengan wanita, memang banyak sekali ya yang namanya kaitannya dengan perempuan. Karena memang perempuan juga yang benar-benar sibuk yang namanya menyediakan buka, menyediakan sahur, belum takjilnya ya kan, belum lagi yang dia harus mengerjakan ibadah sholat taraweh, apakah dia di rumah atau di masjid. Karena ada beberapa pendapat yang menyatakan dalam fikih misalnya, oh perempuan sholat sunnahnya itu lebih bagus di rumah. Tapi kan Ramadan hanya setahun sekali, masa sih kita nggak boleh ke masjid? Nah ini yang akan kita bahas. Misalnya, pokoknya kalau ada perempuan misalnya, aku nggak bisa nih ke masjid Ustazah, karena anak-anak aku banyak, kecil-kecil. Kalau aku bawa ke masjid, takutnya ya namanya suara anak-anak kan, takut mengganggu. Aku sholat di rumah boleh nggak sih? Nah dalam hadis yang lain dinyatakan, bahwasanya afdolnya sholat seorang wanita itu adalah fi qori buyutikunna. Jadi kalian ini sebagai wanita kita bisa melaksanakan sholat, apalagi sholat sunnah taraweh ya, itu di pojokan kamarnya di rumahnya. Jadi kalau kita memang mengambil hadis ini, silakan mungkin yang memang belum bisa ke masjid ya kan, karena mungkin punya anak kecil, karena banyak urusan, atau mungkin baru pulang dari kantor, ya baru sampai rumah di jam 8 Ustazah. Belum lagi yang namanya macet di jalan. Nah ini kita bisa ambil hadis ini, maka afdolnya adalah di rumah. Tapi mungkin ada juga mungkin perempuan-perempuan yang ingin sekali sholat di masjid. Masa nggak boleh sih Ustazah? Oh boleh. Karena dalam hadis dari Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim, la tamna'u ima'akum ilal masajid. Janganlah kalian larang ya budak-budak kalian atau perempuan-perempuan kalian, entah itu istri, entah ibu, itu anak perempuan, untuk mendatangi masjid. Apalagi nih misalnya nih pemirsa, di bulan Ramadan itu banyak sekali guru-guru, para tokoh, para ustadz yang diundang ke masjid. Nah dari 30 hari dengan ustadz-ustadz dan juga para ulama yang hadir pasti dengan banyak ilmu. Oh hari pertama Ramadan temanya ini, hari kedua temanya ini. Maka kita bisa mengambil hadis tadi, boleh kalau kita ke masjid sebagai seorang wanita. Jadi selalu ada solusinya. Nah ini ya masalah terkait sholat di masjid. Nah kemudian kalaupun misalnya kita ini sebagai seorang wanita, masalah sholat udah beres nih Ustazah. Nah gimana masalah sahur ya kan? Kan katanya sahur itu barokah. Sementara wanita nih kadang-kadang kecapean. Udah hari kita kesiangan bangun, kita nggak sahur. Kan gara-gara kita, apakah kita, dosa kita juga ditanggung oleh pasangan kita, anak kita? Karena satu keluarga jadi nggak sahur. Karena kan biasanya kan yang bangunin sahur itu siapa? Ibu. Siapa yang bangunin sahur? Istri. Nah ini jadi terkait seperti hadis nyatakan, tasahuru, bersahurlah kalian, fa inna sahur, karena dalam sahur adalah barokah, terdapat barokah. Sekali lagi ada solusinya. Kalau memang kita lupa, kita tidak tahu, Rabbana la tu'ahizna inna sina aw akhtona. Ya Allah jangan kau hinakan kami, jangan kau hukum kami karena kami merasa ya banyak salah ya kan, banyak yang namanya salah dan juga banyak dosa. Tolong ya Allah, tinggal kita minta kepada Allah. Kan kita kesiangan gak setiap hari. Mungkin dari 1 bulan Ramadan ini, mungkin ada 1-2 hari, mungkin karena kita kecapean. Maklum perempuan tuh semua dia yang kerjain, multi talenta. Dia yang masak, kemudian juga yang mendidik anak, al-ummu madrasatul ula. Nah mudah-mudahan kepada ibu-ibu semua, bahkan ya seperti bulan-bulan sekarang ini ya, karena kemarin kita diterpa satu pandemi ya, kan banyak juga ya ibu-ibu yang tadinya sebagai tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung. Yang berjualan, yang bekerja, ada rasa sedih. Karena apa? Ya Allah, ya aku gimana ya? Yang biasanya suami yang memberikan istilah bahasanya gaji, sekarang malah aku yang mencarinya. Nah ini yang pertama, menjadi suatu pahala bagi wanita. Unik sekali. Jadi kalau laki-laki mencari nafkah, mendapatkan pahala cuma 1. Tapi ketika seorang wanita, seorang istri membantu perekonomian dalam rumahnya, mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kenapa? Yang pertama menurut hadis dari Aisyah, dia sudah menjaga kehormatan suaminya. Mana ada yang tahu kalau di belakang itu adalah kita sebagai wanita yang membantu rumah tangga. Yang kedua, selain menjaga kehormatan suami,
Yang kedua adalah itu menjadi sodakoh dalam keluarganya. Nah, jadi di Ramadan ini yuk kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang laki-laki membantu istrinya di rumah, yang perempuan membantu juga yang namanya suaminya, saling bantu, terutama anak-anak juga nih. Jangan yang namanya Ramadan ini disia-siakan, apalagi ya Ramadan ini kita nggak tahu apakah Ramadan yang terakhir, apakah Ramadan yang memang akan ada lanjutannya, apalagi dalam satu keluarga. Wa'mur ahlaka bis sholati dalam surat Toha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ayo sama-sama 1 bulan ini karena pahalanya sangat besar sekali pemirsa. Yang pertama, 1 hari kita puasa Ramadan sama dengan kita puasa 10 hari. Dan barang siapa dilaksanakan selama 30 hari, 30 berarti 300 hari 1 bulan ya. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, berarti sama dengan 360 hari. Maka tidak salah dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan barang siapa yang berpuasa di 1 bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan berpuasa 1 tahun. Masya Allah, ini ya kalau kita panjang umur 1 tahun nggak bisa kita berpuasa. Tapi dengan 1 kali Ramadan ini tambah dengan Syawal, bagaikan puasa 360 hari. Masya Allah, ini berkah banget untuk kita semua. Jadi jangan sia-siakan untuk anak-anakku semua, untuk kita semua satu keluarga ya. Wa'mur ahlaka bisolati, perintahkan keluarga kita untuk sholat, apalagi taraweh ini yang hanya datang 1 tahun sekali. Namanya taraweh. Kalau mungkin kita malam biasa, namanya sholat malam. Mudah-mudahan menjadi suatu kebiasaan. Jangan yang namanya pas Ramadan rajin. Ya kan pas Ramadan kita soleha banget. Ramadannya pergi, solehanya hilang. Jangan sampai kita bernyanyi, aku masih seperti yang dulu. Jangan, kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi yuk, yang pertama siapkan Ramadan kita dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kita siapkan mental kita. Yang ketiga, kita siapkan ilmu kita. Yang keempat, siapkan maliyah, yaitu harta benda kita. Ada zakat nanti, ada bayar fidyah buat perempuan. Belum lagi kita mungkin membayarkan fidyah untuk kedua orang tua kita yang sudah lanjut usia. Banyak amalan yang kita harus hadapi. Apalagi kita juga ada santunan yatim Ramadan, ya kan? Banyak janda-janda perlu diperhatikan, ya kan? Kita mengusap kepala anak yatim sangat berpahala. Ingat, ngusap kepala anak yatim bukan mengusap kepala ibunya anak yatim ya. Karena kita takutnya salah ngusap. Nah, jadi barang siapa yang menyantuni janda dan juga para fakir miskin anak yatim, maka dia bagaikan orang berjihad di jalan Allah, apalagi di bulan Ramadan. Sahrul Quran, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Boleh kita hatam Quran, boleh. Tapi jangan lupa kita mengerti maknanya. Dan kita juga taklim dengan guru-guru kita. Ambil ilmunya. Ingat, ilmu tidak hanya dibaca menurut Ali bin Abi Thalib, tapi juga dipahami, ditanyakan kembali, dan diamalkan insya Allah. Pokoknya Ramadan ini, yuk jadikan yang istimewa. Apalagi kemarin kan 2 tahun kita sempat yang namanya hanya di rumah. Nah sekarang udah bisa ke masjid, bisa bareng-bareng. Wah, kita bisa masuk surga bareng-bareng. Kalau kata surat Az-Zumar ayat 70 dan 71, orang-orang yang bertakwa digiring oleh Allah ke dalam surga dengan berombongan. Wasiqal ladzina taqau ila rabbahum ilal jannati zumaro. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring ke dalam surga dengan berombong-rombongan. Pergi ke masjid kita rombongan, pulang dari masjid rombongan, pergi ngaji kita rombongan, arisan juga rombongan. Yang penting jangan gibah rombongan. Amin ya robbal alamin. Seperti itu pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa belajar dari sini. Amin. Terima kasih ya, terima kasih banyak pokoknya. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian. Dan kalian jagalah ucapanmu, karena ucapanmu itu akan jadi doa. Dan doa itu akan balik ke diri kamu sendiri. Ustazah, saya selalu menyampaikan ke teman-teman saya, jagalah ucapan. Karena kadang-kadang di sosmed ini orang komennya aneh-aneh. Jadi nggak boleh komen yang aneh, karena kadang-kadang kata-kata itu, komen itu jadi doa. Ya, takutnya ada yang amin kan untuk dia. Iya, kejadian buat dia. Jadi harus ucap yang baik, harus omong yang positif, biar orang kalau baca semangat. Daripada baca, wah kenapa orang kayak gini. Jadi harus tulis yang baik gitu, jadi contoh yang baik. Teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu segmen berikutnya, ada narsum satu lagi, insya Allah kita ketemu sama dia.
kasih ya saudara-saudara saya masih di program Satu Rami Ramadan. Izin Ustazah, ini kita ada narsum namanya Ibu Lydia. Dia seorang rumah tangga, dia pengen tanya-tanya sama Ustazah, jadi saya langsung panggil aja ya. Ibu Lydia, selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat terus, baik terus. Amin insya Allah. Ya. Amin. Saya dengar dari tim saya, Ibu Lydia pengen kasih pertanyaan ke Ustazah, ada yang bikin bingung atau apa, boleh langsung nanya aja nggak apa-apa. Oh, boleh. Saya nunggu, saya Tanyanya nonton. apa aja boleh ya. Bebas, saya nonton aja di sini. nonton. Iya. Ini loh biasa deh kalau ibu-ibu tuh kan masak ya Terus kalau masak itu kita boleh nggak sih icip-icip sedikit, makanan. paling sesendok. Oh ya ampun. Nggak boleh. Oh, pertanyaan kayak gitu. Ini belum itu Untuk baru. Ibu Lydia ya dan juga pemirsa ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah masak, namanya juga ibu-ibu kan senangnya di dapur, sumur, kasur. Tuh 2, 3 dapur, sumur, kasur. Nah, ketika berada di dapur, maka ya ini dia mencicipi. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kalau memang dia merasa maaf banget punten ya tidak tertelan, hanya cicip taruh di lidah kemudian dibuang lagi, menurut Yusuf Qaradawi nggak apa-apa karena kan tidak menelannya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada ya mazhab jumhur ulama, kalau memang hati-hati ya nggak perlu, ya kan? Yang juga orang berpuasa kan nanti masakannya kurang asin atau keasinan, ya itu kan rezeki. Jadi kalau memang hati-hati jangan. Tapi kalau Lebih memang ada baiknya membolehkan, iya kalau membolehkan ya silakan. Artinya apa? Kalau dalam surat 39 ayat 18, jika terjadi perbedaan pendapat, oh kata guru saya yang ini boleh, kan nggak ditelan, kata guru saya ini nggak boleh, kita ambil apa? Fayat tabiuna asanau, ikutilah mana yang paling baik. Betul, baik sih kalau dicicipin, tapi lebih baik kalau dia berhati-hati. Benar nggak sih? Ya kali nggak ketelan. Sikat gigi aja tau nggak? Kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya 2 kali. Terus ini pernah nih ya, satu hari aku tuh puasa nih ya, udah maghrib, udah nih kan kita udah maghrib, yakin kita udah batalin, Maghrib udah apa ini Isya nih? maghrib lagi puasa kan, Iya. terus maghrib kita udah batalin ini, pas mau sholat ke kamar mandi, kok nggak taunya haid, nah itu tuh dihitung nggak ya? Maksudnya Puasa kita kan nggak tahu nih batal haidnya kapan gitu, entah haidnya asar. tuh di jam, nggak mungkin juga kalau di atas di asar karena masa Karena lama kan banget FNT, sih. masa gue yang tahu. Iya, paling enggak ya mungkin udah mendekati si maghrib gitu loh. Cuma maksudnya ya dihitung nggak sih itu, puasanya kode gitu atau ya? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa silaturahmi Ramadan. Jadi kalau kita balik lagi tadi di awal kita nyatakan dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami atau Kau persalahkan kami gara-gara kami ini tidak tahu atau tidak sengaja atau kami salah. Nah, hal-hal yang tidak disengaja, maka rufi al-qalam an salasa. Allah tidak catat itu suatu dosa karena apa? Rufi al-qalam, pulpennya itu diangkat oleh Allah. Tidak menjadi catatan karena 3 hal. 1, tidak tahu. 2, tidak sengaja. 3, ketika dia tertidur. Jadi ketika ya ternyata padahal aku sudah berbuka, aku mau sholat nih, ternyata kok keluar darah haid, maka hitungannya sudah berpuasa 1 hari. Karena berarti nggak utang ya? Enggak dong, karena kan rufi al-qalam an salasa. Allah angkat itu catatan karena kita tidak tahu. Tapi nah yang kedua balik lagi ya aku nih ragu-ragu mayari buka ila malayari buka, tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Udah deh biar aku lebih upload, aku kodo aja deh berarti. Nah kalau misalkan kalau misalkan kita lupa nih lupa kita kemarin tuh batal berapa hari ya gitu kan. Terus kita ganti karena haidnya sudah tidak teratur ya? Nggak juga sih. Nah lupa tuh ya berapa hari ya, 7 hari atau ada tambahan batal lainnya, batal lainnya ada. Itu jadi kalau misalkan kita bayarnya belum mencukupi terus udah masuk mau lagi. Iya gimana tuh? Gimana sih ibu? Iya apalagi zaman jahiliyah dulu.
Coba itu hutang puasa dia belum bayar, gimana hutang jilbab? Aduh, capek deh ya. Aduh, jangan dong. Pemirsa, jadi kalau kita ngomongin masalah hutang puasa, faidatum min ayamin ukhor, faidatum min ayamin ukhor. Jadi kalau kita batal dalam berpuasa, mungkin karena fa'in karena maridon, karena sakit, au safarin, atau kita dalam keadaan perjalanan, atau memang tadi ada datang bulan ya, pemirsa, maka gantilah faidatum min ayamin ukhor, ganti pada hari-hari yang lain. Nah, hari kemarin kita seperti 7 hari nih, tahun kemarin. Tapi kayaknya nggak 7 hari deh, kayaknya 9 hari deh. Tapi udah keburu Ramadan lagi. Nah, 2 hari itu jadi simpenan tuh utang. Oh boleh. Iya, karena apa? Yang penting Quran bilang faidatum min ayamin ukhor, hitung hari-hari pada hari yang lain. Kemarin sisa 2 nih. Nah, Ramadan ini nih kan, sudah beberapa hari ini alhamdulillah kita mulus. Kita nggak tahu besok misalnya batal. Tambahin tuh misalnya, oh kayaknya tahun ini aku nih batal 2 hari. 2 tambah 2 jadi 4. Masa nggak tahu 2 tambah 2 jadi 4? Aku juga tahu. Apalagi 4 kali 4 16 ya. Sempat tidak sempat harus dibalas. Jadi saya sebagai host, saya kan punya program, jadi aku juga pengen nanya ini. Iya, sebenarnya. benar-benar. Dari teman saya dikirim ke sini. Oh iya, bagus. Katanya kalau gosok gigi itu batal nggak puasanya? Gosok gigi menurut Umar bin Khattab tidak batal. Karena yang penting tidak ditelan. Nah, yang tadi saya bilang, jangan kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Nah kalau anak-anak gimana? Ya nggak apa-apa, anak-anak mah dimaklumi. Iya enggak, maksudnya anak-anak tapi yang dia tuh sebenarnya udah balik. Cuma kan kadang-kadang suka nakal gitu. Nah, itu maksudnya kepada dirinya. Oh, iya. Karena kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita kasih kepercayaan, ma aku udah sikat gigi, aku nggak telan kok. Iya, udah iya aja. Karena apa? Kita doakan dengan dia seperti itu, mungkin hari itu begitu, tapi besok dia akan menyesal. Ini aku bohong nih sama mama nih. Iya, kan? iya. Insya Allah kita doakan semoga anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan Insyaallah. soleh. Amin. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, ganti pada hari-hari yang lain, kemudian kita perbanyak perbuatan baik. Karena kita nggak tahu kan amal mana yang diterima. Mungkin puasa kita terlambat, kita mengkodoknya. Maka dalam surat 11 ayat 114 surat Hud, menyatakan apa? Maka jadikanlah perbuatan ini adalah al-hasanati, banyaknya perbuatan baik. Mungkin sodakohnya, mungkin kita mendidik anak, mungkin melayani suami pada bulan Ramadan ini untuk masak-memasak. Maka dengan banyak perbuatan baik, yuzhibna sayyiati, akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Kita sadar banyak salah, kita sadar banyak dosa. Terus Gitu, apalagi yang banyak kali Nah, kita aku aja. Kalau gosok ke gigi siang-siang biar mulut kita seger boleh nggak? menurut Tapi pendapat jangan marah-marah sama saya yang jangan marah-marah. kalau kita kembali kepada masalah berkumur-kumur itu kan ya, kalau memang sekiranya kita takut tertelan atau memang kita niatnya kayak ini mulut gue bau nih bulan puasa, sikat lagi, sikat lagi, itu menjadi makruh hukumnya. Jadi cukup seperti hari biasa 2 kali 1 hari, jangan berkali-kali. Bahkan tapi kalau pakai siwak beda lagi, karena kan antara siwak dengan sikat gigi beda. Kalau siwak itu boleh beberapa kali karena dia tidak menggunakan odol. Begitu ya. Udah sikat gigi belum nih bulan puasa ini? Udah. Oh, cakep giginya bagusan ya. Mau apa lagi? Iya itu tadi kan Umi ngomong apa sih, melayani suami gitu ya, boleh ya takut iya coba begini. Kalau melayani suami, pemirsa, dalam surat Al-Baqarah. Ntar dulu kan dia belum tanya. Kita katanya melayani. Iya melayani suami. Iya kan kita tapi kan capek nih ya capek. Terus apa Emang udah capek? kita ibu-ibu tuh Emang yang udah ngapain? Kan dengerin cuma bikin teh dulu manis doang. ya kan masak ya kan masak Iya, buat iya. berbuka terus sahur Sahur. kita harus bangun lebih awal apa kayaknya tuh tidur tuh kayak nggak cukup kan belum cukup. Nah terus disuruh mandi, ya mandi kan gitu. malam-malam, aduh PR banget nggak sih PR, gitu ya kan. habis mandi Nah ada terus gitu, iya masuk angin. kita ya kan? nolak gitu Iya, Om. nolak. Apakah boleh gitu? Gimana tuh? Ayo cepetan saya mau pulang jadi. Bulan puasa ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa daripada silaturahim Ramadan kali ini ya, sangat seru sekali ya hari ini ya. Jadi kalau yang namanya seorang wanita, ketika kita menolak permintaan suami, apalagi di bulan suci Ramadan nih kan ya, karena kita alasannya capek atau apapun, kita ngomong dulu sama suami. Bisa nggak? Jangan mas, kan aku nggak mau nih yang namanya mandi jam 2, jam 3 itu. Nanti aku masuk angin, malu sama anak yang udah gede-gede. Ngapain malu? Orang yang namanya berbuat maksa tadi kagak malu, masa kita beribadah tidak malu? Malu gitu ya. Jadi kalau kita pendapat pertama, yang penting minta dulu ridho dari suami. Karena surga kita adalah pada suami. Tapi kalau suami bilang redo, ya udah redo. Tapi kalau suami bilang enggak, pokoknya
Harus. Ya mau nggak mau. Bismillah. Siapa tahu dengan seperti itu kata Ibnu Qayyim Jauziyah yang tadinya kita sakit jadi sehat, itu kata Ibnu Qayyim Jauziyah. Kembali lagi kepada ridho suami. Insya Allah. Bisa lah dibicarakan dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum, karena rahmat Allah kalian harus saling berlaku lemah lembut, diomongin. Walaupun tafazan golizol qalbi, kalau kamu bersikap keras, ya kan yang kasar kepada pasangan, maaf nazulunjal KDRT, maka langfadu min haulik, dia akan lari dari kita. Kita juga harus sama-sama memahami, mungkin suami capek juga kan, suami kalau capek, kalau dia dapat seperti itu dia jadi lebih semangat. Maka jangan kita sampai fazan golizol qalbi. Maka wasayuru fil amri, apa? Musyawarah dalam segala perkara apapun di rumah tangga kita, bermusyawarah. Fa iza azamta fatawakal ala Allah. Kalau kita sudah berazam, berniat baik, insya Allah kita bertawakal pada Allah. Terima kasih Bu Lydia, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu, bermanfaat untuk ibu-ibu yang kakak-kakak lagi nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin. Iya. Kalau ada yang nggak ngerti, komen aja nanti dijelasin sama Ustazah insya Allah. Teman-teman jangan kemana-mana, Ustazah izin. Setelah segmen ini kita insya Allah makan bersama. Alhamdulillah. Makanan khas Pakistan. Itu bukan untuk jualan, siapapun jadi tamu saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak harus di silaturahmi Ramadan, siapapun jadi tamu saya, dia harus makan bersama Masya saya. Allah, Allah berkah ya. Amin insya Allah. Namanya juga niat baik. Al-Barakat. Oh iya, di promo langsung. Alhamdulillah. Teman-teman jangan kemana-mana, nanti sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kasih yang terbaik, jadi saya bingung tadi. Ini kesukaan saya banget hitam. Itu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita saatnya makan. Ini makanan khas Pakistan. Ini khusus untuk tamu saya. Siapapun jadi tamu saya, dia harus makan bersama saya. Masya Allah. Boleh nggak saya cari pahala? Boleh dong. Ya mau saya sandokin. Apalagi kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita makan di rumah orang yang baik harusnya banyak. Oh gitu. Karena dia menjadi obat. Oh gitu. Jadi nanti saya bawa ya. Iya. Ya kita Ini juga bingung lagi loh sakit. dia. Oh, iya, kita juga lagi sakit. Saya juga mau sembuh. Mau makan banyak gitu. Maaf ya. Barakallah. Jazakumullah khair. Udah. Neza. Yakfi holas. Syukuran Kita syukuran. mau sembuh. Boleh saya ambilin juga? Ada dikit aja ya. Tadi Dikit aja ya? Iya, udah makan. Iya. Gak apa-apa, ayam Nah, aja yang penting. Katanya dikit aja. Udah. Kalau Alhamdulillah. Holas. Syukron. ini kalau suka mungkin kambing, Iya, terima kasih. ya saya ambilin ya. Terima kasih. Alhamdulillah barakallah. Umi, harusnya Ambil aja kita pakai yang tangan ambilin. langsung, nggak apa-apa. Oh, oke. Apa bertangan? Alhamdulillah. Biar barokah. Amin, insya Allah pasti berkah. Berarti barokah. Barokah fi razaq tanah wakina azabana. Jangan lupa baca doa pemirsa. Kita makan dulu. Iya benar. Selamat makan. Ayo bismillah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita bisa jadi suami yang baik, bisa jadi istri yang baik, bisa jadi bapak yang baik, bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi kakak yang baik, bisa yang ada yang baik. Artinya bisa jadi pribadi yang baik supaya banyak yang mau jadi sahabat sama kita dan banyak yang sayang sama kita. Karena kalau kita nggak baik mungkin sahabat kita berkurang. Jadi jangan lupa berbuat baik, jangan lupa baik sama orang. Orang kayak gimana pun kita harus tetap baik. Karena kita nggak punya hak untuk jaga sifat orang, tapi kita punya hak untuk jaga sifat kita. Jadi pribadi yang baik ya. Teman-teman, terima kasih. Insya Allah nanti ketemu lagi di konten di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.